Baik, saya bacakan dan saya pilihkan dulu pertanyaan atas nama Raisa. Saya berharap ini bukan penyanyi, Raisa ya. Tapi ini hanya cukup Raisa di Balikpapan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya berusaha membuat diri saya menarik di depan suami. Dengan berdandan menyambut kepulangan suami. Tapi selama ini suami cuek-cuek saja, tidak ada pujian, sentuhan, dan pembicaraan yang menyinggung soal penampilan saya. Pernah saya tanya pendapat suami bagaimana dengan penampilan saya, apakah membuatmu tertarik? Suami menjawab, kagak, biasa aja. Yang ada malah norak kayak orang yang mau jual diri dan pasang tarif. Jawabannya menjengkelkan dan menyakitkan hati saya. Jadi selama ini saya dianggap apa? Suami hanya menjawab, aku tak tahu, simpulkan saja sendiri. Nah, niat hati membuat suami tertarik malah direspon seperti itu. Saya minta masukan dan tips-tips dari Bapak dan Ibu supaya suami memberikan pujian, sentuhan karena melihat saya yang sudah lama saya inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rahasia para laki-laki. Rahasia para laki-laki. Nah, sebetulnya rahasia laki-laki mau perempuan. Setiap orang suka dipuji. Nah, Ibu Raisa, ya, alih-alih Ibu berharap akan pujian kepada suami, dari suami, cobalah mulai belajar untuk menghargai dan memuji suami. Ya, semua pria suka dipuji, meskipun gaya lalu biasa aja, tapi sebetulnya itu berbunga-bunga. Ya, betul ya, pengalaman. Ya, sebenarnya ayah itu ganteng, enggak gini aja enggak. Lebih ganteng bintang film. Seringkali begitu mencoba merendah, tapi sebetulnya siapapun suka dipuji. Nah, ada kemungkinan suami Ibu sebetulnya ingin dipuji. Nah, tapi Ibu kan juga ingin dipuji. Makanya begini, ada kata-kata mengatakan berilah dulu. Ya, kalau kamu memberi, kamu juga akan menerima. Tapi kalau kamu meminta, belum tentu kamu menerima. Nah, ungkapan atau pepatah itu benar, berilah lebih dahulu supaya kamu juga menerima. Jadi Ibu Raisa mulailah belajar perhatikan hal-hal kecil, ya. Tentu juga tidak bombastis. Wah, ayah kok cakep kayak bintang film Korea. Nah, ya mungkin terlalu berlebihan ya, malah dikira menghina itu ya. Tapi perhatikan hal-hal kecil ya, beri pujian, beri kata terima kasih ayah sudah bekerja dan sebagainya. Nah, itu akan menolong. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Sindoro Sugan di Pekalongan nih Pak Ismail. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sudah lama istri saya tidak pernah masak masakan favorit saya. Beberapa kali saya minta atau request, istri menjawab capek, belum mood dan lain sebagainya. Saya pernah minta lagi ke istri, menjawab tinggal beli saja di luar kok repot-repot gitu. Sembari ekspresi wajah istri mencucu. Ini kan garisnya mencucu ya. Mencucu itu apa ya? Dan marah ya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah permintaan saya salah dan berlebihan jika saya tidak minta ke istri untuk masakan? Tidak mungkin saya minta orang lain untuk memasakkannya. Nah, mohon masukan dari Bapak dan Ibu cara mengatasi konflik-konflik seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permintaan Bapak tidak salah. Ya, permintaan Bapak tidak salah. Tapi yang saya tangkap adalah rupanya ada semacam ketidakharmonisan atau semacam hubungan yang renggang, sehingga kita masing-masing keluarga itu enggan untuk memenuhi keinginan pasangan kita. Nah, mungkin sepertinya ini klise, tapi belajarlah begini, setiap kita tuh belajar begini. Alih-alih kita belajar mengharapkan dan belajar meminta, kita itu harus belajar memahami akan kebutuhan pasangan kita, lalu berilah lebih dahulu. Ya, cobalah Bapak perhatikan apa sebetulnya yang menjadi keinginan istri. Oh, rupanya istriku ini lipstiknya hampir habis. Ya, mungkin sekali waktu, Ibu, yuk beli lipstik. Ya, Ibu pengen yang warna apa, hijau atau biru. Nah, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita perlu lebih begini. Alih-alih kita ingin mendapatkan, aku pengen suamiku tuh begini. Aku pengen istriku begini. Alih-alih begitu, cobalah begini. Apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh istriku? Apakah dia perlu pujian? Apakah dia perlu diajak jalan? Perhatikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan pasangan kita, penuhi lebih dahulu.
Nah, ketika kita memenuhi, pasangan kita akan membalas hal yang sama. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama Niswatun Kasanah di Johor, Malaysia nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Saya ada konflik dengan suami, Bapak dan Ibu, karena suami saya adalah orang yang tipenya fokus melihat kepada hasil. Apa yang saya kerjakan, suami akan lihat hasilnya, termasuk saya minta dibelikan alat-alat untuk membuat kue atau roti supaya saya bisa praktek di rumah, karena keinginan saya bisa membuat kue sendiri dari rumah dan bisa saya jual. Namun karena saya setiap kali gagal saat praktek membuat kue, entah bantat, keras, tidak mengembang dan lain sebagainya, membuat suami sering marah karena buang-buang uang, bahannya juga mahal, hasilnya tidak ada yang bisa dimakan. Nah, saya juga marah dengan suami karena merasa tidak didukung untuk saya terus belajar mempraktekkan membuat kue. Menurut Bapak dan Ibu, apakah niat yang saya lakukan salah? Lalu bagaimana bersikap dengan suami yang fokusnya melihat hasil seperti yang suami harapkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, di rumah saya juga banyak alat masak yang nggak pernah dipakai. Di rumah saya banyak alat masak yang sampai sekarang belum pernah dipakai sama sekali oleh istri saya. Loh, siapa istrinya? Bu Indah sebelah saya. Ya, bagaimana Bu Indah? Mungkin jangan beli terlalu banyak alat masak. Aku mah nggak beli, jualan. Jadi gini, kemungkinan gini, kita mesti menyadarin ya. Seperti saya itu menyadari bahwa saya tidak bisa masak roti. Mau saya coba bagaimanapun, dulu juga saya kepengen gitu, misalnya repot yang makan. Oven punya, terus apa cetakan punya, mixer punya, sampai sekarang masih punya nih mixer. Kalau cetakan udah bagi-bagi, kalau seingatku ya. Oven juga ada, tak bagi oven yang besar. Jadi saya menyadari gitu, beberapa kali saya mencoba nggak bisa, ya wes lah, saya nggak mencoba lagi, kasihan juga yang makan. Daripada ngomel juga suami saya. Cuman kita mesti menyadari saya ini bisanya apa gitu ya. Lumayan sih, saya masih bisa masakan lauk. Saya masih bisa. Masak air aja gosong. Ngece yo kagak yo. Jadi kita mesti menyadari potensi kita. Kalau memang di potensi itu kita tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Gitu ya. Mungkin kalau ceritanya begitu ya, saya anjurkan mungkin Ibu harus boleh belajar menahan diri. Atau les juga kalau misalnya memang ini. Diri untuk membeli alat-alat masak ya, karena kadang-kadang ada 1-2 perempuan yang sukanya beli alat masak, ada pameran beli tapi sampai rumah nggak dipakai ya. Sebegitulah Mas Anton. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama Putri Ayu di Samarinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya bagaimana supaya merdeka atau tidak terjajah dengan hobi suami. Ya, karena suami saya suka memelihara burung. Tapi setiap kali suami lagi bekerja, yang ditanyakan adalah soal burungnya, bukan saya. Dan tidak hanya itu, suami minta saya untuk ngecek apakah pakan burungnya, entah pisang, kroto ataupun yang lain masih ada atau sudah habis. Kalau sudah habis, tolong diisi lagi atau diganti yang baru dan lain sebagainya. Sebel sih saya dengan sikap suami yang seperti itu, lebih peduli dengan burung daripada saya. Sampai-sampai saya ingin lepaskan burung-burung. Mohon saran dan pencerahan dari Bapak dan Ibu bagaimana mengatasi hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hobinya burung. Tolong dijawab. Ibu, di rumah saya juga banyak burung ya. Jadi inilah kiat bagaimana kita ini begini ya, kita menghadapi apa yang disukai oleh suami atau istri kita. Inilah diperlukan kiat dan cara main yang menyenangkan memang. Nah, berkali-kali saya katakan begini, kalau kita mencintai pasangan kita harus siap-siap untuk mencintai juga hobinya. Karena dengan mencintai hobinya, itu berarti kita juga membahagiakan akan istri atau suami kita. Nah, ngomong-ngomong, istri saya ini suka tanaman, suka beli tanaman. Jadi dia suka beli tanaman. Tapi tidak suka merawat. Tidak suka merawat.
Jadi ibu juga terjajah, saya juga terjajah. Ibu harus memberi makan makanan burung, saya harus memelihara tanaman istri. Lalu kalau ada yang kering, loh ini kok kering? Nah, saya tinggal ngomong, kalau kering tandanya perlu air, siramlah. Nah, tapi saya begini. Tidak ada salahnya ya untuk kita itu mencintai apa yang dicintai oleh pasangan kita. Loh, kalau suami punya hobi di rumah, punya pelihara burung, itu baik. Lebih baik Ya, daripada daripada keluyuran tidak jelas. Ya, menurut saya itu jauh lebih baik. Ya, setiap orang punya hobi. Nah, pasangan kita, ya suami kita harus belajar memahami dan belajar mencintai dan belajar ikut terlibat dan menyukai apa yang menjadi kesukaan pasangan kita. Nah, ibu, kalau seperti itu, ya ibu harus belajar merawat burung. Ya, kalau tidak tahu harus melihat di YouTube ada panduannya bagaimana belajar merawat. Maksud saya, tentu saja ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jangan merasa itu bagian, wah ini Pak, artinya saya dijajah lagi. Bukan. Itu bukan penjajahan. Itu menurut saya adalah itu belajar bagaimana kita tuh menghargai. Ya, itu juga tidak egois. Kita belajar mencintai apa yang dicintai oleh pasangan kita. Baik, saya berikan kembali pertanyaan sama Muhammad Danu yang ada di Temanggung nih Pak Is. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana supaya tidak menuntut pasangan seperti yang saya inginkan? Karena semakin lama menikah bukan penerimaan, namun seringkali penuntutan demi penuntutan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas siapa? Muhammad Danu. Mas Danu. Ya, jadi Mas Danu begini. Ingatlah pada waktu Mas Danu jatuh cinta pertama kali, kita akan rela melakukan apapun untuk pasangan kita, tidak menuntut. Kita rela memberi. Nah, itu yang benar. Jadi banyak pasangan yang terjebak ketika dia menikah, dia pikir dia bisa membuat pasangannya seperti yang dia inginkan. Nah, bayangkan kalau pasangan kita punya pikiran yang sama dengan kita, bahwa kita akan bisa mengubah pasangan kita menjadi seperti yang kita inginkan, menuntut pasangan kita menjadi seperti yang kita mau. Itu artinya saling menuntut. Nah, itu namanya saling menjajah. Nah, Mas Danu dan semuanya dan saya juga, kita harus belajar justru bukan menuntut. Cinta itu memberi. Cinta itu memberi, cinta itu berkorban. Kalau kita katakan, aku mencintaimu, berarti aku akan siap berkorban dan memberi kepadamu. Tidak ada satupun definisi cinta yang mengatakan itu cinta itu menuntut. Berharap boleh. Tapi Mas Danu dan semua kita, semuanya kepada pasangan kita harus lebih banyak memberi, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak memahami daripada menuntut. Begitu Mas Danu. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama Amelia di Cengkareng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya dan sekaligus juga minta pencerahannya. Ya. Sejak punya anak, suami meminta saya untuk resign dari pekerjaan yang saya jalani sejak sebelum menikah. Saya berharap suami akan penuhi segalanya karena itulah komitmen suami ketika meminta saya resign. Ya. Meskipun dari awal saya tidak begitu yakin dan setuju, tapi saya belajar menuruti kemauan dari suami. Sampai di satu titik kami kesulitan keuangan, pekerjaan suami juga banyak tersendat dan masih banyak hal lainnya. Hal inilah yang menjadikan konflik kami sampai saat ini. Saat saya sampaikan saya akan bekerja kembali, suami tidak menyetujuinya padahal jelas-jelas kondisi kami sekarang sedang minus dalam keuangan. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu masalah yang acap kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, lalu ketika katakan hanya suami yang bekerja dan kebetulan ya dalam kasus ini lalu keuangan tidak memadai. Nah, memang ya saya kalau seperti ini kan susah ya. Suami berharap tetap lalu istri menjaga anak. Ya, tapi pada zaman sekarang kadang-kadang kondisi tidak seperti itu ya. Kalau penghasilan hanya bersumber dari satu hal, kadang-kadang tidak tidak memadai. Nah, saya mendorong ibu dipaksakan sih jangan, nanti akan ribut lagi, tapi dikomunikasikan pelan-pelan. Ya, dikomunikasikan pelan-pelan kalau memang ya keadaannya seperti itu.
Ya, keadaannya seperti itu, cobalah diajak berhitung. Ya, seandainya saya bekerja, saya dapat sekian, lalu ada misalkan mungkin ada asisten rumah tangga yang bisa menolong dan sebagainya. Nah, menurut saya itu hal yang layak dan patut dikomunikasikan dengan baik. Ya, supaya suami juga mungkin tidak merasa tersinggung ya, atau kalau bisa ya, kalau bisa mungkin ada penghematan dan sebagainya. Ya, kalau ada bisa penghematan sehingga yang didapatkan suami itu juga menjadi cukup. Atau kerja dari rumah. Ya, atau mungkin juga coba cari kerjaan ya. Zaman sekarang kan orang bisa kerja work from home kan bisa ya. Coba juga itu layak dijajaki, misalkan bekerja dari rumah, mungkin coba cari peluang jualan secara online dan bisa jualan secara online itu kan juga merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga ada komprominya. Tetap di rumah, tapi juga berpotensi menghasilkan uang. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Karuna Karnidi di Kalimantan Timur nih Pak Yusuf Benda. Ya. Om Swastiastu, selamat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Saya selalu ingin makan bersama sebagai waktu membangun kebersamaan, namun seringkali istri sibuk dengan banyaknya urusan. Baru duduk sebentar, cek handphone, telepon, lalu beranjak entah ke kamar mandi, ke kamar ambil sesuatu dan sebagainya. Sehingga saya akhirnya makan sendirian di meja makan. Ketika saya sampaikan hal ini ke istri malah marah dan jawab, kamu kan tahu aku sibuk, banyak urusan, sudah mending ya aku layani. Siapkan makanan di meja makan, cuman tinggal makan saja kok bawelnya minta ampun, gitu kata istri. Saya hanya bisa menelan ludah dan seringkali kehilangan nafsu makan saya di rumah. Sebaiknya apa yang saya lakukan menurut Bapak dan Ibu, minta solusi dan masukannya di program malam hari ini dengan hal yang saya hadapi. Terima kasih. Ya, jadi ini konflik yang sering kali muncul, kurangnya kesadaran untuk bersama. Ya, kurangnya kesadaran untuk bersama. Nah, saya sih berharap lalu ini istri ikut mendengarkan, kalau tidak kan repot ya. Saya mendorong pada semuanya bahwa bersama itu penting. Sesibuk-sibuknya kita, bersama dengan suami istri itu adalah penting karena suami istri itu adalah belahan jiwa. Jadi karena itulah apalagi zaman sekarang jangan sampai HP menjadi masalah. Nah, Bapak saya mendorong ya tentu carilah waktu yang tepat. Carilah waktu yang baik, komunikasikan dengan baik, utarakan yang menjadi kerinduan kita. Nah, untuk semuanya bahwa kebersamaan itu penting. Kebersamaan itu penting, kebersamaan itu sangat menyenangkan. Nah, kita harus belajar mengabaikan atau mengatur prioritas kita sehingga kebersamaan dengan pasangan, dengan anak-anak itu tetap terjalin dengan baik. Apakah bisa satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Baik, saya berikan satu pertanyaan atas nama Wildan Alik Modrian di Cianjur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedikit-sedikit cemburu dan saya tidak suka akan hal itu menurut Bapak dan Ibu. Kata istri, tanda sayang ya cemburu. Kalau aku tidak cemburu itu berarti aku tidak sayang lagi. Benarkah cemburu itu tanda cinta? Lalu bagaimana mengatasi sikap istri yang begini karena tidak ada yang saya sembunyikan dan sepertinya sikap istri terlalu berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, cemburu itu tandanya sayang ya. Kalau tidak sayang itu lalu kita diacuh-acuhkan lalu tidak dipedulikan lagi, bahwa tingkat cemburu satu orang dengan yang lainnya itu relatif sekali. Nah, saya mendorong begini untuk kalau sudah tahu bahwa suami atau istrinya cemburuan, nah ya berarti kita ya jangan dekat-dekat dengan lawan jenis. Kita jangan ya kita harus membatasi, kita harus membatasi, kita harus lebih menghargai perasaan pasangan kita ketimbang orang lain ya. Jadi saya mendorong kalau pasangan kita cemburuan, kita harus lebih banyak terbuka, dan terbuka pun ya kita harus membatasi komunikasi dan pergaulan kita dengan lawan jenis. Nah, demikian Mas Anton. Baik, terima kasih Pak Yusuf Benda untuk pencerahannya. Karena waktu jualah Jogja Lovers semuanya, mohon maaf program Harmoni Keluarga harus berakhir di kesempatan malam hari, dan dengarkan kembali Harmoni Keluarga di episode berikutnya di tanggal 8 September 2022. Saya akan tutup juga dengan sebuah pantun, maju terus pantang mundur. Ya, semangat yang perlu kita jaga. Malam hari ini kami pamit undur dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.